Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan implementasi konsep encapsulation dan abstraction dalam Python. Nah, di sini saya menggunakan kode yang tetap mencakup seluruh konsep penting seperti data hiding, abstract class, property, dan mixin. Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa konsep OOP tidak harus kompleks untuk bisa diterapkan secara benar. Nah, program ini mempresentasikan sebuah objek bernama secure item yang memiliki data tersembunyi, kemudian diproses dan hasilnya bisa diakses secara aman. Nah, selain itu program ini juga memiliki fitur tambahan berupa looping yang ditambahkan menggunakan mixin. Nah, di sini ada codingannya, ini udah saya buat tadi. Di sini saya akan menjelaskan. Pertama, terdapat kelas log mixin. Kelas ini hanya memiliki satu fungsi, yaitu log, yang digunakan untuk mencetak aktivitas. Nah, mixin digunakan agar fitur ini bisa ditambahkan ke kelas lain tanpa harus dimasukkan ke dalam kelas utama. Dengan kata lain, mixin membuat kode lebih modular dan fleksibel. Nah, selanjutnya terdapat kelas item yang merupakan abstrak class. Kelas ini merupakan ABC dan memiliki metode proses yang diberi dekorator add abstract method. Ini ada dekorator. Terus artinya kelas ini tidak bisa langsung digunakan untuk membuat objek, dan setiap turunan wajib mengimplementasikan metode proses. Selain itu, kelas ini juga memiliki atribut privat data yang berfungsi menyimpan data secara tersembunyi. Ini terus lanjut ke encapsulation. Encapsulation diterapkan melalui penggunaan atribut privat yang data ini. Data ini tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Sebagai gantinya disediakan metode getData. Metode getData yang bersifat protect. Nah, sehingga hanya bisa digunakan oleh kelas turunan. Ini tadi yang privat, ini yang protect. Nah, ini memastikan bahwa data tetap aman dan hanya bisa diakses melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Kelas secure item ini merupakan turunan dari item dan juga menggunakan log mixin. Nah, di dalam construction kita memanggil super init untuk mewarisi atribut dari kelas parent. Nah, kemudian terdapat atribut privat result yang digunakan untuk menyimpan hasil proses. Nah, kemudian untuk mengakses hasil ini digunakan add property nama result. Ini properti atribut. Dengan properti ini kita bisa mengakses data seperti atribut biasa, tetapi tetap melalui kontrol internal. Nah, metode proses merupakan implementasi dari abstract method yang ada di kelas item. Di dalamnya data diambil menggunakan getData, kemudian diproses dengan fungsi upper yang mengubah teks menjadi huruf besar. Nah, setelah itu hasil disimpan ke dalam result. Terus terakhir metode log dipanggil untuk mencatat bahwa proses telah dilakukan. Nah, pada bagian akhir dibuat objek secure item dengan kata halo semesta. Kemudian metode proses dipanggil untuk memproses data. Dan hasilnya ditampilkan menggunakan print object result. Nah, perlu diperhatikan bahwa hasil tidak diakses langsung dari atribut privat, tetapi melalui properti. Nah,
Jadi walaupun kode ini terlihat sederhana, sebenarnya sudah mencakup konsep penting dalam OOP. Encapsulation digunakan untuk melindungi data, abstraction untuk mengatur struktur, dan mixin untuk menambahkan fitur secara fleksibel. Namun perlu dipahami bahwa untuk program kecil, pendekatan ini bisa terasa berlebihan. Tetapi untuk sistem besar, desain seperti ini sangat membantu dalam pengembangan jangka panjang. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai codingannya. Di sini, nih. Nah, jadi yang pertama kita itu harus mengimport tools untuk membuatkan abstract class. Nah, ini from ABC, import ABC abstract method. Nah, kenapa digunakan? Supaya kita tuh bisa membuat kelas yang tidak boleh langsung dipakai. Nah, terus kelas log mixin ini kita membuat mixin sederhana. Kelas log mixin ini dia kelas tambahan untuk fitur logging. Nah, kenapa mixin? Karena agar fitur ini bisa digunakan ulang tanpa merusak struktur utama dan lebih fleksibel daripada inheritance biasa. Nah, devlog self ini gunanya untuk ini metode untuk mencatat aktivitas. Nah, terus ini print devlog message. Nah, ini menampilkan pesan log. Nah, kenapa pakai ini? Karena ini simulasi logging sederhana, biasanya pakai logging modul. Nah, terus kita masuk ke line 10, abstract class. Nah, kelas item ABC ini membuat kelas abstraknya. Nah, ini sebagai kerangka dasar, kita juga tidak boleh dibuat objek langsung. Nah, def init self data. Ini konstruktor seperti biasa. Ini konstruktor. Nah, konstruktor untuk inisialisasi data. Terus selanjutnya ini save data. Nah, ini menyimpan data sebagai privat. Nah, ini untuk kenapa dipakai? Karena ini untuk data hidden. Python akan ubah jadi item data. Tujuannya tuh dia untuk mencegah akses langsung. Nah, terus abstract method, def proses, ini fungsi proses. Ini metode wajib yang harus diisi oleh subclass. Ini penting karena kenapa penting? Karena ini memaksa semua turunan punya cara kerja sendiri. Jadi ini inti dari abstraction. Nah, masuk ke def get data. Ini metode protect. Nah, ini return save data, fungsinya untuk mengembalikan data privat. Kenapa pakai protect? Karena ini boleh diakses subclass, tapi tidak untuk user langsung. Masuk ke kelas utama, kelas secure item. Mixin. Jadi kelas utama yang mewarisi strukturnya itu item, terus mewarisi fitur logging, ini log mixin. Nah, kenapa ini multiply inheritance ya? Karena ini menggabungkan fungsi tanpa duplikasi. Terus masuk ke def init. Nah, save data. Ini masih sama, ini konstruktor. Ini super ini memanggil konstruktor parent. Nah, agar tidak menulis ulang kode, menjaga konsistensi juga. Terus ini result, save result.
sama dengan nonce ini menyimpan hasil proses. Nah, kenapa privat? Karena agar tidak bisa diubah sembarangan dari luar. Terus selanjutnya properti. Properti, dev result, save. Nah, ini nih fungsinya getter untuk mengambil hasil. Terus ini getter untuk mengambil hasil. Nah, return self result ini mengembalikan nilai privat. Mengembalikan nilai privat. Nah, kenapa pakai properti? Karena dia aksesnya aman, bisa ditambah validasi juga nantinya. Nah, terus ke proses metodenya dev proses. Nah, ini nih fungsinya untuk implementasi metode abstrak. Nah, self result ini pada line ke-33 ini dia fungsinya untuk mengambil data, mengubah ke uppercase. Nah, kenapa pakai get data? Karena dia tidak melanggar encapsulation. Kenapa upper? Karena dia simulasi proses sederhana, berfokus ke konsep, bukan ke algoritmanya sendiri. Save log data di proses ini untuk memanggil metode dari Mixin. Kenapa penting? Karena ini bukti bahwa Mixin dia bekerja tanpa kode tambahan. Nah, ini kita menjalankan programnya. Objek sama dengan secure item, halo semesta. Ini fungsinya untuk membuat objek. Nah, objek proses ini memproses datanya. Print object result ini mengakses hasil via properti. Nah, jadi penjelasannya di sini kesimpulannya konsep OOP seperti encapsulation dan abstraction ini bisa diterapkan bahkan dalam kode yang sederhana. Yang terpenting bukan kompleksitasnya, tetapi bagaimana konsep tersebut digunakan secara tepat. Nah, ini untuk outputnya. Jadi log data diproses. Halo semesta. Nah, segitu video saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.